Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap banget. Wuling dipastikan tidak akan lama lagi meluncurkan mobil baru murahnya di Indonesia. Hal ini diketahui karena sebelumnya Wuling telah mendaftarkan nama Wuling Cloud EV di Kemenkumham dengan nomor DID 20230816672 dengan nama pemilik SAIC JM Wuling Automobile Co Ltd. Dan setelah nama baru terdaftar di Indonesia, Wuling kini mendaftarkan paten desain mobil listrik terbarunya yang murah tersebut. Dan desain mobil listrik terbaru tersebut dipercaya adalah Wuling Cloud EV yang sudah meluncur terlebih dahulu di China. Adapun desain Wuling Cloud EV terdaftar di berita resmi Desain Industri nomor 54 DI 2023 yang dirilis Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Desain itu terdaftar dengan nomor permohonan A0020230480 dan pemohon desain tersebut adalah SAIC JM Wuling Automobile Co Ltd yang beralamat di Guangxi, China. Dan tampak desainnya persis seperti Wuling Cloud EV yang sudah dipasarkan di China. Wah, mantap ya. Kalau udah kayak gini dipastikan tidak akan lama lagi Wuling Cloud EV akan dijual di Indonesia. Dan sebagai informasi, Wuling Cloud EV diketahui merupakan mobil listrik hatchback berkapasitas 5 penumpang yang sudah dirilis pada 11 Agustus 2023 lalu di China. Dan dikutip dari Car News China, Cloud EV memiliki jarak tempuh sejauh 360 km dan 460 km. Lalu terdapat 4 model yang ditawarkan, yaitu 360 Plus, 360 Pro, 460 Pro, dan 460 Max. Lalu semua model dibekali motor yang menghasilkan tenaga 100 kW dan 200 Nm. Wah, luar biasa ya. Lalu berapa sih jelasnya? Harga untuk Wuling Cloud EV ini bagaimana dengan detail desain, interior, feature, performa, spesifikasi lengkap, dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya bicara soal desain. Mengenai desainnya, mobil ini memiliki dimensi dengan panjang 4095, lebar 1850, dan tinggi 1652 mm dengan jarak sumbu roda 2700 mm. Dengan dimensi ini, ukurannya kira-kira tidak jauh beda dengan Avanza yang dimana hanya lebih pendek 100 mm. Mobil ini hadir dengan garis-garis yang ramping dengan kontur yang membulat. Dan pada bagian fasianya terdapat lampu model memanjang yang kalau dilihat-lihat mirip lampu kepunyaan Stargazer. Lalu pada bagian bawahnya ada lampu utama model persegi berukuran cukup besar dan tentunya sudah berteknologi LED dengan fitur volume home dan juga ada auto wiper di depan. Jadi pada bagian fasianya desainnya cukup simple dan modern ya. Lalu pada bagian samping mobil ini cukup menarik perhatian yang dimana hadir dengan desain atap gantung dan gagang pintunya tersembunyi, yang dimana hal ini selain meningkatkan daya tarik namun juga berkontribusi besar pada peningkatan aerodinamika berkendara. Lalu untuk bagian kaki-kakinya, Wuling Bao Junjun Duo atau Cloud memakai pelek model palang 5. Dan untuk bagian buritannya telah hadir penambahan spoiler model detail di atas jendela belakangnya, yang dimana hal ini menonjolkan karakter sporty pada mobil ini. Dan mobil ini telah menggunakan platform yang dirancang khusus untuk mobil listrik. Alhasil ruang interiornya jadi lebih leluasa. Lalu bagaimana dengan interiornya? Oke, berikutnya bicara soal interior dan feature. Untuk tampilan interiornya, pada kabinnya terlihat keren, elegan, dan mewah. Apalagi sudah ada fitur ambient light 256 warna. Dan tidak hanya itu, namun juga pada bagian atapnya hadir panoramic sunroof yang menambah kesan mewah pada kabinnya. Lalu pada bagian tengah dashboardnya terdapat head unit dengan model floating yang sangat besar, yaitu berukuran 15,6 inci. Mobil ini juga sudah menggunakan sistem operasi Link OS 2.0 dengan desain baru dan terhubung secara remote melalui aplikasi. Dan untuk bisa mengatur fiturnya,
cukup dari smartphone pengguna saja, seperti navigasi, menghidupkan mesin, serta AC dari jarak jauh. Dan di depan pengemudi terdapat meter cluster berukuran 8,8 inci. Lalu konsol tengahnya dilengkapi dengan bantalan pengisi daya nirkabel, 2 tempat cangkir, dan sandera tangan bawahnya juga terdapat kompartemen yang luas. Dan untuk jok pada baris depan terlihat sangat modern, namun simple. Sedangkan untuk jok baris kedua memiliki fitur yang sangat keren karena punggungnya dapat dimiringkan. Alhasil dapat meningkatkan kenyamanan penumpang, apalagi jok depan dapat dilipat menjadi 2 tempat tidur. Dan untuk fitur keselamatannya, mobil ini telah dilengkapi dengan sistem Advanced Driver Assistance System. Lalu, bagaimana dengan mesin, performa, dan spesifikasinya? Oke, berikutnya. Bicara soal mesin, performa, dan spesifikasi, mobil baru Wuling ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 136 horsepower dengan torsi maksimal 200 Nm. Sedangkan untuk baterainya diproduksi oleh Lizo Voting New Energy Technology, dan mobil ini dapat menempuh jarak sejauh 400 km dengan sekali pengisian daya. Lalu untuk baterainya sudah disupport charger 220 volt yang memiliki kemampuan pengisian daya force charging, yaitu hanya butuh waktu 30 menit dari kondisi 30% hingga 80%. Lalu, berapa dengan bandrol harganya? Oke, berikutnya. Bicara soal harga. Bicara soal harganya, di Tiongkok, Wuling Baojun Yunduo telah dipasarkan dengan harga mulai dari 100.000 yuan atau jika dirupiahkan maka setara 212 jutaan rupiah. Wah, luar biasa ya mobil baru Wuling ini. Semoga saja mobil ini akan cepat segera dibawa ke Indonesia oleh Wuling Indonesia. Lalu, kapan sih mobil ini akan masuk Indonesia? Ya, kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya ya. Mengingat untuk saat ini, mobil listrik baru telah banyak berdatangan ke tanah air. Tentu, Wuling juga tidak akan mau ketinggalan dengan para rivalnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan Wuling akan segera membawa mobil ini ke tanah air. Oke, jadi itu adalah info update untuk Wuling Cloud EV. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.